Baik Ibu, alhamdulillah Ibu. Iya. Nah, kita kan udah memasuki hari ke-17 nih. Iya. Kalian masih semangat nggak? Semangat tapi Semangat. Ya, Apa ada yang mau ngomong? Wah, Widya Bu. Widya ngajakin keluar mas satu karya aja Ibu. Wow, nah Widya nggak boleh kayak gitu ya lain kali. Nah, karena ini cuacanya juga lagi hujan badai, jadi kalian harus jaga kesehatan kalian ya. Nah, sebelum mengawali hari ini, mungkin untuk ketua kelas Aisyah bisa bikin doa terlebih dahulu. Oke Bu, baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Aisyah. Nah, anak-anak dilihat samping kanannya ada buku yang kosong nggak? Kosong Bu. Kemana? Kemana? Sakit Ibu. Sakit ada suratnya kan tapi? Ya, Intan sakit. Ada Ibu, mamanya nitip ke Aisyah tadi. Oke. Nah, pada hari ini kita akan membahas surat dinas. Tapi sebelum masuk ke surat dinas, Ibu mau sedikit review materi minggu lalu. Siapa yang mau menjawab nih? Masih ingat nggak minggu lalu kita membahas tentang apa? Materi minggu lalu membahas tentang surat pribadi Ibu. Nah, jadi ini siapa itu surat pribadi? Surat pribadi biasanya surat yang dikirimkan ke keluarga atau teman Ibu, bersifat non formal. Oh, benar banget. Jadi seperti yang dikatakan Aisyah tadi, itu pengertian dari surat pribadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai surat dinas. Nah, apa sih surat dinas? Nah, sebelum kita masuk surat dinas, aku mau tanya dari kalian ada yang pernah melihat surat dinas nggak? Mungkin pernah membuat organisasinya, osisnya pernah membuat mungkin? Belum pernah Ibu. Oh, belum pernah ya Aisyah. Jadi Ibu kasih pengertian dulu. Jadi surat dinas ini merupakan salah satu bentuk surat resmi yang disusun dan diterbitkan oleh instansi, lembaga pemerintahan maupun organisasi untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan. Jadi surat dinas ini umumnya berkaitan dengan hal-hal administrasi yang terkenal. Nah, tapi nggak hanya itu. Jadi surat dinas itu juga seperti contohnya itu ada surat pemberian tugas kepada pegawai, terus ada lagi surat penyampaian izin, ada lagi penetapan jabatan, terus penyebaran pengumuman atau edaran, serta pengajuan permohonan yang berkaitan dengan kegiatan instansi. Nah, fungsi dari surat dinas ini tidak hanya sebagai media komunikasi formal, tetapi juga sebagai alat penyampaian instruksi, memberitahukan kebijakan maupun konfirmasi terhadap suatu keputusan. Nah, itu dari slide yang pertama. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Cukup Ibu. Nah, kalau udah cukup paham, kita akan masuk ke kategori surat dinas. Jadi surat dinas itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama yaitu surat dinas pemerintahan. Jadi surat dinas pemerintahan ini diterbitkan oleh instansi pemerintahan pusat maupun daerah. Seperti namanya aja surat dinas pemerintahan. Pastinya yang menerbitkan yaitu pemerintahan kan. Nah, yang kedua yaitu berkaitan dengan kebijakan, instruksi, undangan resmi, atau penugasan pegawai. Nah, untuk yang ketiga ada mengikuti aturan tata naskah dinas pemerintahan, dan terakhir memiliki kekuatan administratif dan hukum. Nah, surat dinas yang kedua yaitu surat dinas swasta. Nah, surat dinas swasta ini umumnya dikeluarkan oleh perusahaan atau lembaga dan pemerintahan. Nah, di sini biasanya surat dinas ini membahas tentang apa? Biasanya surat dinas ini membahas tentang penugasan karyawan, kebijakan perusahaan, kerjasama, atau memberitahukan kegiatan. Untuk yang terakhir ada kalau surat swasta ini bersifat resmi, tapi nggak seformal di surat pemerintahan. Yang ketiga ada surat dinas. Jadi surat dinas ini diterbitkan oleh yayasan, komunitas, atau organisasi non-profit. Nah, surat dinas ini bertujuan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, ataupun keagamaan. Nah, untuk surat dinas ini bersifat komersial, melainkan untuk kesejahteraan
perusahaan umum. Maaf, ini tidak bersifat komersial. Contohnya adalah surat permohonan membuat beasiswa. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri surat dinas. Ini harus kalian perhatikan banget karena ini materi yang sangat penting. Jadi untuk ciri-ciri yang pertama yaitu harus memiliki kepala atau kapsulat. Ini wajib harus ada di surat dinas. Nah, jadi isi dari kapsulat ini apa aja sih? Yang pertama itu harus ada logo perusahaan. Nah, nantinya kalian akan ibu suruh membuat tugas. Kalian nanti bisa berkreasi sebagaimanapun mungkin untuk membuat logo perusahaan. Terus ini ada nama perusahaannya, ada agensi kreatif, Lensa Studio. Terus ini juga ada alamat dari ini Lensa Studio sendiri. Terus pokoknya ini berisi tentang biodata dari Lensa Studio. Jadi surat ini merupakan bagian paling atas dalam surat dinas yang berisi nama instansi, logo, alamat, serta identitas lembaga pengirim surat. Jadi fungsinya sebagai penanda resmi suatu instansi serta sebagai pengenalan dan informasi mengenai bidang usaha. Next, kita akan lanjut ke nomor 2, yaitu tempat dan tanggal surat. Nah, tempat tanggal surat ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai waktu dan lokasi surat dibuat. Nah, umumnya surat dinas ini ditulis seperti ini, anak-anak. Jakarta 28 Mei 2020. Jadi penulisannya ada di sini, biasanya itu ada di pojok kanan atas atau bagian atas. Nah, yang ketiga ada nomor surat. Nomor surat ini merupakan kode administrasi yang digunakan dalam surat resmi. Nomor surat biasanya terdiri atas nomor urus surat, kode surat, nama instansi, bulan, dan tahun pembuatan surat. Next ke selanjutnya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan dari 3 ini. Soalnya ini penting banget anak-anak. Cukup? Cukup ibu. Ibu mau bertanya apa boleh? Boleh Aisyah, silahkan. Saya mau bertanya terkait yang surat tadi bu. Ya, gimana? Nah itu kan tulisannya kan harus benar-benar berada di atas halaman. Dan itu saya lihat kan formatnya dia yang rata tengah. Ya, nah kalau misalkan formatnya itu rata kanan atau rata kiri, itu apakah boleh? Pertanyaan yang bagus Aisyah. Jadi dari top surat ini harus ada di header ya anak-anak. Jadi nggak boleh di bawah, kan biasanya itu kan di bawah ya. Jadi sebenarnya top surat itu harus ada di header, ada tempatnya sendiri gitu. Jangan kalian bikin di bawah. Nah, untuk boleh apa tidaknya, mau rata kanan atau kiri, itu sebenarnya menyesuaikan dari perusahaan sendiri. Tapi harus konsisten. Kalau mau rata kanan ya rata kanan semua, kalau mau rata kiri ya rata kiri semua. Apakah udah menjawab Aisyah? Sudah ibu, terima kasih. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu lampiran. Lampiran ini berfungsi sebagai keterangan bahwa terdapat dokumen air. Nah, kalau emang benar-benar tidak ada lampiran, bisa dihapus aja, nggak usah ditulis lampirannya. Yang kelima ada perihal. Perihal ini berfungsi untuk menunjukkan inti atau pokok masalah yang dibahas. Nah, yang selanjutnya ada alamat tujuan. Nah, alamat tujuan ini berisi kepada siapa yang surat ini dituju. Ada yang ke rumah, bapak ibu kepala sekolah. Terus ada yang tertuju ada secara pembuka. Biasanya itu dibuka dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi harus diingat kalau di pinggir ini harus ada ini koma. Ini soalnya kan membuka surat kan, jadi harus ada koma. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, Ibu mau kasih contoh langsung aja biar kalian lebih paham lagi. Ibu gambarin di sini ya untuk contoh langsungnya. Ini kalian bisa anggap ini sebagai surat. Ini anggap aja sebagai kertas kalian. Nah, tadi yang Ibu udah jelasin yang pertama harus ada apa? Nah, yang pertama harus ada kop surat di sini. Nah, ini anggap aja ini logo perusahaan kalian. Kalian terserah mau bikin logo apa. Nah, terus nanti di sini nama perusahaan kalian. Contohnya, Ibu
Di bawah ini nanti kalian bisa naruh alamat perusahaan kalian. Contoh, Jalan Ketintang Barat 3. Nah, terus di bawahnya nanti kalian juga bisa kasih informasi pribadi. Contohnya ada nomor telepon perusahaan. Ini ibu ngaur aja nomornya. Terus ada email, Pemkot. Ini contoh penulisan dari kop surat. Nah, terus yang poin kedua tadi ada apa? Di poin kedua tadi ada tanggal surat. Nah, tanggal surat tadi kan fungsinya untuk mengetahui nih penerima surat, tanggal surat itu dibuat tanggal berapa. Contoh, di sini kita langsung tulis saja, singkat aja tanggal suratnya, nggak usah panjang-panjang. Kayak Surabaya 8 Mei 2025. Nah, ini contohnya untuk tanggal surat. Nah, setelah tanggal surat, nanti kalian juga bisa menambahkan ini ada nomor surat. Nah, nomor surat ini sebagai kode dari perusahaan. Contoh, ini kan Pemkot, jadi ibu ambil kodenya FQ. Contoh, ini surat perkenalan, jadi 01, terus garing FQ 5 2025. Nah, contohnya seperti ini. Terus habis ini nanti ada lampiran, tapi kalau suratnya emang nggak ada lampiran, untuk lampirannya bisa di skip aja. Tapi kalau emang ada lampiran, kalian bisa tulis dengan huruf jangan lupa. Contoh 1. Ini contohnya. Nah, kan tadi udah sampai lampiran. Lampiran tadi ada apa? Yang udah ibu jelasin, ada alamat surat. Nah, di alamat surat ini diusahakan alamat lengkap dari penerima suratnya. Contoh, kita yang terkenal. Bentar, ini habis. Contoh yang terhormat, siapa ya? Ibu Risma, Direktur PT Sejahtera, Jalan Juanda 1 Surabaya. Nah, ini untuk contoh penulisan alamat surat. Kalian bisa menulis alamat surat seperti ini. Terus habis alamat surat tadi ada alamat pembuka. Biasanya diawali dengan hormat. Jangan lupa kalau seperti ini harus diakhiri dengan tanda koma, karena ini kan mengawali dari surat ini, jadi harus diakhiri dengan tanda koma. Nah, terus kita masuk ke poin selanjutnya yang boleh dibahas mengenai isi surat. Jadi isi surat itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kalimat pembuka. Nah, alinea pembuka ini berfungsi untuk pengantar sebelum masuknya surat. Biasanya di kalimat pembuka ini berisikan latar belakang atau rujukan surat. Jadi langsung aja ibu kasih contoh kalimat pembuka. Nah, dengan surat ini bersama surat ini dibuat kami
untuk memperkenalkan perusahaan. Nah, bisa seperti aja untuk kalimat pembukanya. Oh iya, tadi ini kurang perihal ya. Jadi di perihal ini kurang perihal lagi. Perihal ini kan tadi membahas tentang surat perkenalan. Jadi perihalnya kita tulis surat perkenalan. Surat perkenalan perusahaan. Nah, jadi seperti ini untuk kalimat pembukanya. Nah, terus kita masuk ke bagian yang kedua di isi surat, yaitu ada isi surat. Nah, di sini akan membahas maksud surat itu untuk apa. Nah, kan tadi kita udah membahas mengenai perkenalan perusahaan. Nah, jadi di isi surat ini kita bisa contoh perusahaan kita ini bergerak di bidang apa, terus keunggulan dari perusahaan kita itu apa gitu. Kita tulis aja contohnya seperti ini. Memperkenalkan perusahaan PMK bergerak di bidang editing dan photoshoot. Nah, contohnya kayak gini, terus bisa ditambahin. Terus kita berupaya untuk Apa Bu? Lepas sandal untuk menghasilkan kualitas foto yang baik, untuk kepentingan promosi. Nah, contohnya seperti ini untuk isi. Terus setelah isinya nanti ada bagian penutup dari isi surat. Contohnya dengan surat ini dibuat, ini kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini tadi di bagian isi. Nah, setelah bagian isi kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu penutup. Nah, di bagian penutup ini kita bisa mengucapkan ini tadi lah, terima kasih, bisa mengucapkan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau langsung aja di hormat saya di sini. Hormat saya. Terus kita kasihkan kedatangan kita para bersama. Nah, ini contoh dari surat resmi perkenalan perusahaan. Nah, ada kop surat, ada tanggal, terus ada nomor, ada lempiran, ada perihal, ada alamat surat, terus ada isinya, ada penutupnya, ada tanggalnya. Jadi itu tadi isi dari surat perkenalan perusahaan. Kita next ke selanjutnya. Nah, untuk ke selanjutnya ini Ibu akan membahas kesalahan dalam surat dinas. Nah, dalam surat dinas biasanya anak-anak itu sering kali melakukan kesalahan.
14 Street 2020. Nah itu nggak benar ya anak-anak. Yang benar penulisannya seperti contoh yang udah Ibu berikan tadi. Terus ada juga kesalahan dalam penulisan tanggal. Terus penulisan nomor, penulisan nomor. Nah, penulisan nomor ini ditulis menggunakan garing aja, garis miring aja. Jangan strip, jangan begini, jangan strip, garis miring aja untuk nomornya. Terus kesalahan dalam penulisan lampiran. Nah di lampiran ini sering banget Ibu menemukan kesalahan dalam surat dinas karena kebanyakan itu menulis itu lampirannya angka. Contoh kalau emang ada satu lampiran dan ditulis angka 1, ada 2 lampiran dan ditulis angka 2. Tapi sebenarnya yang baku itu tidak seperti itu anak-anak. Yang baku itu ditulis menggunakan huruf. Contoh kalau 2 ditulis juga 2, jadi seperti itu. Nah, terus kesalahan dalam penulisan perihal. Di penulisan perihal ini kita tulis intinya aja. Dari surat ini tuh intinya apa? Misal, kalau perkenalan surat perusahaan, ya tulis saja perkenalan surat perusahaan. Gak usah perkenalan mengenai produk dari Fremcon, itu gak usah seperti itu. Jadi langsung ke intinya aja untuk perihal. Nah, dari yang Ibu katakan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah cukup. Memang kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya ini Ibu akan membahas mengenai jenis-jenis surat dinas. Jadi, surat dinas ini dibagi menjadi berapa ya ini? Ada 7 anak-anak. Yang pertama ada surat pengantar. Nah, di surat pengantar ini bertujuan untuk menyampaikan dokumen, berkas, atau barang kepada pihak lain. Nah, fungsi dari surat pengantar ini untuk memberikan informasi jenis, jumlah, atau dan tujuan pengiriman. Kan tadi ada perkenalan. Nah, nanti kalau di surat pengantar ini juga ada tujuan dari perkenalan perusahaan ini apa. Terus ada juga surat permohonan. Nah, di surat permohonan ini surat yang berisi permintaan kepada pihak atau instansi yang lebih tinggi. Nah, isi utama dari surat permohonan ini yaitu ada identitas pemahaman atau isi, terus ada lagi batas waktu jawaban pernyataan keseluruhan. Jadi di surat permohonan ini berisi sebuah permohonan ke pihak yang lebih tinggi daripada kita. Misal saya sebagai guru meminta surat permohonan langsung kepada kepala sekolah. Jadi misalnya seperti itu. Terus ada lagi surat kuasa. Nah, di surat kuasa ini surat pelimpahan wewenang kepada pihak lain untuk mewakili tugas tertentu. Jadi di surat kuasa ini contohnya misal saya tidak dapat menghadiri suatu rapat. Nah, saya memberikan wewenang kepada orang lain untuk menghadiri rapat tersebut asal ada surat kuasa. Jadi dia bisa masuk asal mendapat surat kuasa dari saya. Jadi seperti itu contoh dari surat kuasa. Untuk selanjutnya ada surat pemberitahuan. Nah, di surat pemberitahuan ini berisikan informasi atau pengumuman. Nah, ini sifatnya pengumuman resmi, baik dari instansi atau perusahaan. Nah, Ibu beri contoh aja, pengumuman apa ya, kenaikan gaji. Nah, itu kan sebuah bentuk pengumuman resmi dari perusahaan. Jadi contohnya seperti itu. Nah, dari 4 tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa kita lanjut ke poin selanjutnya aja? Oke, karena sepertinya tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, di poin selanjutnya ini ada surat penugasan. Nah, di surat penugasan ini berisikan surat perintah kepada pegawai untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, fungsinya sebagai bukti legislatif, tugas dan mempermudah koordinasi. Jadi di surat penugasan ini seseorang ini memiliki bukti nyata bahwa dia memiliki tugas tertentu dan bisa
ada juga surat keterangan. Nah, seperti namanya aja surat keterangan, jadi berisi keterangan status atau kondisi seseorang oleh pejabat yang berwenang. Nah, biasanya berisi mengenai identitas pejabat, pihak terkait, isi keterangan, masa berlaku, pernyataan kebenaran. Jadi isi dari surat keterangan seperti itu. Terus ada lagi yang terakhir ada memorandum. Nah, di memorandum ini merupakan surat singkat untuk komunikasi internal dalam suatu instansi. Jadi ciri-ciri dari memorandum ini yang pertama yaitu suratnya ada ringkas, langsung ke intinya, dan tanpa format lengkap seperti surat dinas sebelumnya. Jadi dari ketujuh surat ini apa ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari surat pengantar atau surat permohonan. Nah, dari yang Ibu bahas tadi, semuanya deh, apa ada yang ingin ditanyakan ya anak-anak? Sudah Ibu, sudah Cukup Ibu. Udah cukup jelas ya semuanya. Nah, kalau udah cukup jelas, Ibu mau menunjuk salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan. Siapa ya? Widya. Jadi Widya bisa diberikan kesimpulan apa di hari ini? Oke Ibu, baik. Menurut saya kesimpulan yang bisa saya sampaikan itu surat dinas itu surat yang sangat formal dan juga penting untuk suatu perusahaan. Nah, di dalam kop suratnya juga itu harus berada di dalam header dan juga maupun rata tengah, rata kiri atau rata kanan itu harus konsisten supaya dan tidak berubah-ubah supaya dalam pelaksanaan kegiatan serah menyurat itu tertata dengan rapi dan juga baik gitu. Dan banget ini tepuk tangan untuk Widya. Nah, jadi benar banget apa yang dikatakan Widya tadi mengenai surat dinas. Kan kalian sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Ini surat dinas itu surat resmi yang dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan untuk keperluan sebuah kedinasan. Nah, jadi untuk menutup dari siang pagi hari ini, anak juga udah jamnya mepet. Ibu mau kasih tugas ke kalian. Aduh, gak mau Ibu. Jadi tugasnya kalian membuat ini perusahaan masing-masing. Nanti kalian bikin logo perusahaan kalian, bebas mau apapun terserah, tentang apapun terserah. Kalian bikin header, terus nanti juga isi suratnya. Nah, untuk